Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Perjalanan Ziarah. Mazmur 84 ayat 6-8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Mazmur 84 merupakan suatu nyanyian ziarah, yaitu tentang sebuah perjalanan yang jauh. Setiap pria Yahudi, menurut ketentuan hukum pada waktu itu, diharuskan pergi menyembah Tuhan ke Bait Allah di Yerusalem, paling sedikit 3 kali dalam setahun. Banyak peziarah pada waktu itu menemui kesulitan dalam menempuh perjalanan dari tempat asal mereka hingga tiba di tujuan. Mazmur ini antara lain juga mengekspresikan kerinduan umat Tuhan yang sangat dalam akan hadirat Allah, tempat kediaman Allah, di mana mereka sujud menyembah di bait-Nya. Pemazmur menyadari bahwa hanya mereka yang punya visi, tekad, dan kesungguhan hati untuk berjumpa Tuhan saja yang dapat tiba di tempat tujuan. Setelah sebelumnya mengarungi sebuah perjalanan panjang, bahkan melewati lembah Baka yang ditakuti banyak orang. Pada masa itu tidak ada alternatif jalan lain yang bisa ditempuh untuk menuju Yerusalem selain harus melewati lembah Baka. Setelah melewati lembah Baka itu, baru mereka akan merasa mengalami suatu perasaan nyaman karena mereka akan segera memasuki gerbang kota Yerusalem. Ketidaksungguhan membuat orang gagal dalam perjalanan ziarah mereka kepada Tuhan. Memang benar bahwa Tuhan tidak menjanjikan keadaan yang akan selalu mulus dan nyaman dalam pengiringan kita kepadanya. Namun, Tuhan menjanjikan kekuatan bagi kita yang mau berjalan dalam tuntunannya. Saudaraku, kegagalan itu tidak hanya mengakibatkan penyesalan yang mendalam bagi mereka yang mengalaminya. Namun hal itu juga dapat melemahkan mereka, yaitu orang-orang yang berjalan dalam kesungguhan hati kepada Tuhan. Banyak orang yang memulai perjalanan imannya dengan baik, tetapi berakhir dengan kemerosotan bahkan kejatuhan. Contohnya jemaat di kota Efesus yang merosot imannya karena telah meninggalkan kasih mula-mula. Demikian juga Simpson mengawali pelayanannya dengan baik, tetapi hidupnya berakhir secara tragis. Demikian juga Raja Saul, awalnya begitu kuat dalam pengurapan, tetapi ketika menjalani hidup tanpa ketaatan, berakhir dengan kematian akibat tikaman pedang. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain dalam Alkitab yang tidak sedikit jumlahnya. Bahkan termasuk juga yang dialami oleh orang-orang yang di sekitar kita. Perjalanan ziarah bangsa Israel adalah untuk beribadah di bait Allah yang ada di kota Yerusalem, yang ada di tanah Palestina. Tetapi saudaraku, perjalanan ziarah kita adalah kota Yerusalem yang baru, kota Allah yang kekal, yaitu sorga, tempat di mana kita akan bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Itu sebabnya sangat perlu kita menyadari apa yang harus kita lakukan agar dapat sampai kepada tujuan perjalanan kerohanian kita atau tujuan perjalanan ziarah kita. Itu sebabnya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudaraku, untuk kita sampai dalam tujuan perjalanan ziarah kita, firman Tuhan berkata, kekuatan kita harus berada di dalam Tuhan. Mazmur 84 ayat 6 mengatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Artinya kita harus selalu melekat dan terhubung dengan Tuhan. Jangan pernah menjauh, jangan pernah mundur. Ingat bahwa kita adalah seperti ranting pokok anggur yang tidak bisa terpisah dari pokoknya jika kita mau tetap hidup dan berbuah.
Hubungan kita yang erat dengan Tuhan akan membuat kita selalu menerima kekuatan demi kekuatan yang menjadikan kita mampu mengatasi segala persoalan dan kelemahan kita. Saudaraku, Kaleb adalah seorang dari 12 orang yang dikirim Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Dari antara 12 orang itu, 10 orang memberikan pandangan yang buruk dan pesimis. Namun Kaleb dan Yosua justru sebaliknya. Keduanya optimis dan percaya pada Tuhan. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Kaleb. Dia berkata, kita akan maju menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Bagaimana Kaleb bisa memiliki pandangan yang berbeda dari mayoritas pengintai yang lain? Saudaraku, itu karena Kaleb tahu bahwa kekuatan Tuhan ada di atas kekuatan siapapun di bumi ini. Jika ia meletakkan kekuatannya di dalam Tuhan, dan apa yang ia hadapi sesuai kehendak Tuhan, maka tidak ada satupun alasan yang bisa membuatnya takut untuk gagal. 45 tahun kemudian, saat Kaleb sudah tua, dia berumur 85 tahun, ia berkata, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan keluar masuk. Dengan kata lain, Kaleb mengatakan bahwa kekuatan dari Tuhanlah yang membuat dirinya masih sekuat 45 tahun yang lalu. Dia masih siap berperang dengan tenaga yang sama sekali tidak pernah berubah. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang kedua, saudaraku, bahwa kita harus memiliki visi yang jelas daripada Tuhan. Mazmur 84 ayat 8 berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Terjalnya kondisi perjalanan menuju Yerusalem bukan hanya dialami oleh mereka yang hendak beribadah ke Bait Allah saja, tetapi juga dialami oleh mereka yang memiliki tujuan yang lain. Sulitnya kondisi yang harus dilalui bukan mustahil membuat orang-orang yang memiliki tujuan yang kurang jelas mengurungkan niatnya untuk pergi ke Yerusalem. Dan biasanya mereka pasti akan mengajak orang lain untuk bergabung dengan mereka yang membatalkan niatnya ke Yerusalem. Orang-orang yang fokus dan tujuan perjalanannya tidak jelas akan dengan sangat mudah terpengaruh untuk turut membatalkan perjalanannya. Namun sangat berbeda jika kita memiliki visi dan misi yang sangat jelas, yang sangat besar dari Tuhan. Visi kita adalah kerajaan sorga yang kekal, di mana kita akan bersama Allah untuk selama-lamanya. Sedangkan misi yang harus kita kerjakan selama kita masih ada di dunia ini adalah menyatakan kuasa kerajaan Allah, agar bumi melihat kemuliaan Allah, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal, yaitu Yerusalem yang baru. Mari saudaraku umat Tuhan, jangan biarkan angin badai dan masalah apapun menghentikan setiap langkah kita untuk berjalan mencapai tujuan perjalanan ziarah kita. Tetaplah menaruh kekuatan di dalam Tuhan, Yesus sumber kekuatan kita, dan memiliki tekad untuk berjuang dalam visi misi yang Tuhan sudah berikan. Maka pasti perjalanan kerohanian kita akan tiba pada tujuan yang seharusnya. Percayalah, tujuan akhir kita bukanlah sesuatu yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau menaruh segenap kekuatan dan pengharapan kami di dalam Engkau. Tuhan selalu sertai kami untuk mengerjakan visi misi yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Supaya bumi ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Dan setiap lidah mengaku Yesuslah Tuhan. Bahkan banyak jiwa-jiwa diselamatkan ya Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.
hadir